Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur dan kita bersuka cita karena anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Maka saat ini kita boleh duduk bersama-sama mengikuti ibadah evangelisasi di rumah kita masing-masing. Karena itu mari kita mempersiapkan diri, hati, dan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Panggilan beribadah, jemaat dipersilakan berdiri. Shalom. Bersukacitalah kita bersama-sama. Oleh kasih Allah kita dapat menjalani hidup dan mengalami pertolongan dan anugerahnya. Sebab itu saat ini kita datang di hadapannya, beribadah, memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Karena di hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian, kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Tabisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena itu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ketika kami berada di rumah kami masing-masing, kami membawa seluruh kehidupan kami di pelataran Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami puji dan kami sembah, Allah yang adalah sumber hikmat dan kebenaran sejati. Karena itu ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap perkataan firman Tuhan tidak pernah berlalu dan menjadi sia-sia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12. Injil Matius pasal 12 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yesus senantiasa berkata yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan untuk melihat kembali, untuk mengoreksi diri kita, terutama di dalam perkataan-perkataan yang kita ucapkan kepada sesama kita. Karena itu, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah hati dan ucapan. Ular beludak adalah salah satu jenis ular yang memiliki tubuh yang pendek, gemuk, tapi dia memiliki bisa yang sangat mematikan. Ular beludak adalah ular pada kategori keempat yang bisa mematikan dengan begitu cepat. Jadi ular beludak ini dia memiliki bentuk tubuh yang unik, dan juga corak atau sisik dari ular ini sangat menarik. Tapi dia memiliki bisa yang mematikan bukan pada lidahnya, melainkan pada kedua taringnya yang berada pada rahang bagian atas. Ketika ular beludak ini dia tidak berada dalam ancaman, maka taringnya itu akan tersembunyi di dalam rahangnya bagian atas. Tapi ketika ia berada dalam ancaman, ketika ia mau menyerang mangsanya, maka taringnya itu akan keluar. Dan taringnya itu bisa berputar atau bisa terangkat sebesar mulut ular beludak itu terbuka. Ketika ia menancapkan kedua taringnya itu pada mangsa, maka taringnya itu akan langsung mengeluarkan bisa, dan bisa itu akan cepat menyebarnya. Inilah salah satu keunikan dari ular beludak. Dan oleh Yesus ular beludak ini disamakan dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mengapa? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ketika mereka berada di tempat umum, berada di hadapan orang banyak, mereka akan bersikap, berkata dengan begitu baik, dengan begitu manis.
Bahkan ketika mereka bermaksud untuk menjatuhkan orang lain, mereka akan menggunakan kata-kata yang manis. Jadi maksud dan tujuan mereka yang jahat itu akan tertutupi oleh perkataan dan sikap mereka yang manis. Itulah mengapa Yesus menyamakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan ular beludak. Di sini Yesus mengecam mereka bahwa sekalipun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sudah begitu banyak melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus, tetap saja mereka memberitakan hal yang tidak baik tentang Yesus. Bahkan ketika di hadapan mereka Yesus mengusir roh jahat di dalam nama Allah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru berkata bahwa Yesus bersekongkol dengan iblis. Karena itu melalui firman ini Yesus mengingatkan kepada kita agar kita hati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Mengapa? Yang pertama, Yesus berkata bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Hal pertama yang Yesus ingatkan tentang perkataan yang kita ucapkan adalah hati-hati dengan perkataan kita, karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bisa menggambarkan siapa kita dan apa yang ada dalam hati atau pikiran kita. Kalau hati kita baik, pikiran kita baik, maka perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, adalah perkataan yang menghadirkan damai, adalah perkataan-perkataan yang bisa membangun. Tapi kalau hati kita berada dalam keadaan yang gelap, pikiran kita ada dalam pikiran yang negatif, maka perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang merusak, perkataan yang jahat. Apalagi kalau kita memiliki niat yang tidak baik, tentulah perkataan yang keluar dari mulut kita juga adalah perkataan yang melukai dan menghancurkan orang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mudah bagi kita untuk menilai bagaimana karakter seseorang atau untuk mengetahui bagaimana keadaan hati atau pikiran seseorang. Kita cukup mendengarkan perkataan yang keluar dari mulutnya. Kita tidak perlu berlama-lama duduk untuk mendengarkan bicaranya. Kita tidak perlu berlama-lama untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Cukup dengan memperhatikan setiap perkataan yang keluar, maka kita akan tahu bagaimana karakter orang itu dan apa yang ada dalam hati atau pikirannya. Yang kedua, hal yang diingatkan oleh Yesus adalah ketika ia berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Kata sia-sia yang digunakan dalam terjemahan bahasa Yunani di sini adalah aergon. Aergon ini berasal dari kata ergon. Ergon sendiri berarti adalah perbuatan. Jadi kalau aergon berarti tidak berbuat. Kata ini biasa digunakan untuk menjelaskan atau untuk memberi arti terhadap sesuatu yang dilakukan tapi tidak memberikan manfaat yang baik atau tidak memberikan kegunaan yang baik. Karena itu ketika Yesus berkata bahwa setiap perkataan yang sia-sia yang diucapkan seseorang maka ia akan dihakimi, artinya adalah setiap ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut kita yang bisa memberikan dampak yang tidak baik, maka ia akan menerima penghakiman atau hukumannya. Bukankah seringkali perkataan itu bisa membawa bencana dalam kehidupan kebersamaan kita? Orang bilang lidah itu tidak bertulang. Karena itu begitu mudahnya ia mengucapkan kata-kata. Bahkan para rabi Yahudi selalu mengingatkan murid-murid dan jemaat bahwa hati-hati dengan lidah. Lidah itu bagaikan cemeti. Cemeti pada cambuk itu hanya meninggalkan bekas di daging.
tapi cemeti dari kata-kata itu bisa menghancurkan tulang. Lidah itu kecil, perkataan itu mungkin sedikit, tapi kalau diucapkan dengan tidak berperasaan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Lidah itu juga diibaratkan dengan kekang pada kuda. Kecil tapi bisa mengendalikan kuda yang seliar apapun. Karena itu Yesus memperingatkan, hati-hati dengan perkataan yang tidak berguna, apalagi tidak menjadi berkat. Karena setiap perkataan yang tidak menjadi berkat, setiap perkataan yang tidak bisa berdampak baik bagi orang lain, maka perkataan itu pasti akan dihakimi oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ternyata di dalam berkata-kata dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Kita harus memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai perkataan kita itu justru menghancurkan kehidupan orang lain, menghancurkan hubungan kita dengan sesama, apalagi menghancurkan kehidupan sebuah persekutuan umat Tuhan. Jangan sampai perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita justru perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang dipenuhi dengan kebohongan, perkataan yang memutarbalikkan fakta, perkataan yang penuh dengan kepalsuan, perkataan yang penuh dengan kebencian dan sakit hati. Sehingga perkataan itu bukan lagi menghadirkan kedamaian, melainkan menghadirkan pertengkaran dan kebencian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah setiap orang menguji dirinya sendiri. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini menguji perkataannya sendiri. Tidak perlu melihat kepada orang lain, tidak perlu berkata, oh ini khotbah pas untuk dirinya, firman ini pas untuk menegur orang lain. Tidak perlu. Koreksilah diri kita sendiri. Koreksilah perkataan kita sendiri. Tuhan menghakimi kita bukan oleh karena kata-kata yang kita ucapkan dengan hati-hati dan sengaja, melainkan Tuhan menghakimi kita karena perkataan yang kita ucapkan justru mewakili perasaan kita, apalagi perkataan itu timbul dari hati yang tidak memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita merenungkan firman-Nya, maka tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan dengan terus mengingat firman Tuhan ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Mengiringi persembahan kita melakukan pujian di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah, di mana dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, firman Tuhan boleh datang untuk mengingatkan dan menuntun seluruh perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang diberkati, dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapa, kami datang memohon kepadamu, kiranya firman Tuhan ini tidak akan berlalu dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan akan terus mengingatkan kami, sebagaimana firman Tuhan datang untuk mengingatkan kami, bahwa setiap perkataan yang kami ucapkan, di mana saja kami berada, kiranya perkataan-perkataan yang kami ucapkan itu adalah perkataan yang bisa memberikan kedamaian, bisa menghadirkan kesejahteraan, bisa membangun dan berdampak positif bagi orang-orang, bahkan kehidupan di sekitar kami. Sehingga kehadiran kami di dalam dunia ini adalah kehadiran yang bermakna dan berdampak baik kepada sesama. Terlebih kehadiran kami ya Bapa, melalui tutur kata kami, dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu untuk seluruh kehidupan yang senantiasa diberkati, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan setiap hari. Karena itu Bapa, kami tidak pernah ragu sedikit pun untuk menjalani seluruh kehidupan kami dalam segala situasi hidup yang kami hadapi, dalam berbagai tantangan kehidupan, bahkan di tengah-tengah situasi pandemik pada saat ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah di dalam dan bersama dengan Tuhan, kami akan melangkah dengan satu kepastian bahwa Tuhan yang memiliki hari esok, maka Tuhan pula yang akan menuntun, memelihara, dan memberkati seluruh kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan perjalanan setiap umat Tuhan dalam keluarga mereka masing-masing maupun dalam kehidupan pribadi. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam kebaikan kemurahan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Biarlah melalui tugas kerja dan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini, kami akan terus dapat bersaksi menjadi garam dan terang dalam hidup yang telah Tuhan anugerahkan. Kami juga menyerahkan kehidupan dari segenap umat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang berada dalam pemulihan kesehatan. Tuhan akan melawat kehidupan mereka. Tuhan akan memulihkan bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami. Kami juga menyerahkan kehidupan dari segenap umat Tuhan yang mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam kehidupan ini. Baik itu pergumulan dalam hal rumah tangga, dalam ekonomi, pekerjaan usaha, maupun karena peristiwa duka cita. Tuhan kiranya akan menguatkan, menolong setiap umat Tuhan melewati segala tantangan dan persoalan kehidupan, dan akan selalu melihat kebaikan serta rancangan damai sejahtera Tuhan kepada setiap orang percaya. Diberkatilah seluruh pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKST Immanuel Palu dalam seluruh panggilan dan tanggung jawab mereka masing-masing, baik itu sebagai pendeta, majelis jemaat, dan juga sebagai pekarya gereja. Kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah kami terus melayani dengan tulus dan ikhlas, dengan motivasi yang baik, karena pelayanan ini adalah pelayanan milik Tuhan dan kami melakukannya di dalam nama Tuhan. Seluruh kehidupan Bapa yang kami jalani di sepanjang minggu ini, kami letakkan ke dalam tangan keberkatan Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami nyatakan di keluarga kami masing-masing Tuhan berkati, agar melalui persembahan ini pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan akan terus dinyatakan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Sambutlah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat dipersilakan berdiri. Pujian pegang tangan jangan bercerai. Pegang tangan jangan bercerai, sehatilah tetap teguh. Sama-sama iring Al-Masih Muhalis yang panglimamu. Laskar Yesus jangan takut dan gentar, maju saja dengan gah. Meski musuh banyak dan besar, sekali harus tewaslah. Hai maju dengan segera, kendati perang payahlah, melawan dan rombaklah segala bentengnya. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam hidup yang telah Tuhan anugerahkan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Disampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia mengikuti ibadah online pada saat ini. Kita percaya bahwa seluruh ibadah kita yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas diberkati oleh Tuhan. Tetap menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan shalom. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku